pengumpulan data yang dilakukan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengumpulan data surveillance COVID-19 dilakukan secara aktif dan pasif. Pengumpulan data secara aktif yaitu Puskesmas Kecamatan Cipayung menemukan kasus langsung melalui pelaksanaan swab massal secara acak. Swab pada pasien yang bergejala maupun swab pada masyarakat dengan riwayat kontak erat. Sedangkan secara pasif yaitu Puskesmas Kecamatan Cipayung menerima laporan dari masyarakat mengenai data kasus COVID-19 dan laporan dari 9 puskesmas kelurahan yang berada di Kecamatan Cipayung serta dari instansi lain. Data surveillance COVID-19 yang berasal dari puskesmas kelurahan yang berada di Kecamatan Cipayung dikumpulkan oleh petugas TGC COVID-19 masing-masing kelurahan melalui Google Spreadsheet milik Puskesmas Kecamatan Cipayung. Setiap harinya, pada pelaksanaannya Puskesmas kelurahan terkadang masih mengalami keterlambatan pengumpulan data. Keterlambatan pengumpulan data ini disebabkan karena adanya masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 melalui tes secara mandiri namun tidak langsung melapor kepada puskesmas, sehingga kasus tersebut baru tercatat pada hari berikutnya. Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan surveillance kesehatan. Puskesmas Kecamatan Cipayung melakukan pengolahan data secara rutin setiap harinya. Pengolahan data dilakukan untuk merapikan data kasus yang dimasukkan oleh masing-masing puskesmas kelurahan. Saat terdapat data kasus yang tidak lengkap, maka Puskesmas Kecamatan Cipayung akan melakukan konfirmasi kepada puskesmas kelurahan yang memasukkan data tersebut. Pengolahan data juga dilakukan untuk mengetahui gambaran kasus berdasarkan variabel orang, tempat, dan waktu. Berdasarkan variabel orang, data kasus disajikan menurut usia, jenis kelamin, dan penyakit komorbid. Variabel tempat disajikan berdasarkan RT, RW, dan kelurahan tempat tinggal kasus. Variabel waktu berdasarkan perkembangan kasus harian. Saat kasus sedang tinggi, terkadang petugas puskesmas kelurahan terlambat menginput data kasus. Dengan demikian, pengolahan data yang dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan Cipayung masih sangat kurang baik. Analisis data berguna untuk melihat perkembangan kasus COVID-19 sehingga bermanfaat dalam upaya penanggulangan COVID-19 yang sesuai. Analisis data yang dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan Cipayung telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan surveillance kesehatan. Puskesmas Kecamatan Cipayung melakukan analisis data per minggu dalam bentuk buletin. Interpretasi data tentang COVID-19. Petugas Puskesmas Kecamatan Cipayung juga melakukan analisis lebih lanjut seperti pertambahan jumlah kasus baru, kecepatan pertambahan kasus, tingkat positivitas, tingkat kesembuhan, dan tingkat kematian sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendetail. Hasil analisis tersebut disajikan menggunakan tabel dan grafik serta interpretasi mudah dibaca. Dengan demikian, analisis dan interpretasi data yang dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan Cipayung sudah berjalan dengan baik serta sesuai dengan pedoman pelaksanaan surveillance COVID-19. Dari hasil analisis data yang telah didapatkan, akan dilakukan diseminasi informasi berupa penyampaian informasi kepada pihak yang membutuhkan untuk dilakukan tindak lanjut. Selain itu, diseminasi juga diberikan kepada pengelola program sebagai sumber data atau laporan surveillance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Diseminasi juga digunakan untuk memberikan umpan balik terhadap sumber data yang diterima dalam rangka perbaikan kualitas data. Pengumpulan data dari modul surveillance kesehatan masyarakat tentang penyakit diabetes. Pengumpulan data dalam modul surveillance kesehatan masyarakat
tentang penyakit diabetes dilakukan dengan cara yang sama seperti pengumpulan data surveillance kesehatan masyarakat pada umumnya, di mana hal ini melakukan pengumpulan data yang memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama surveillance aktif, di mana surveillance aktif ini merupakan pengumpulan data secara aktif yang dilakukan dengan cara mendapatkan data secara langsung dari fasilitas kesehatan atau masyarakat melalui kegiatan penyelidikan epidemiologi. Yang kedua yaitu surveillance pasif, di mana surveillance pasif ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada, seperti data yang terdapat pada rekam medis atau laporan wabah penyakit. Yang ketiga yaitu dokumentasi, di mana dokumentasi ini merupakan pengumpulan data dengan melihat atau mengacu pada dokumentasi atau catatan masalah kesehatan serta data hasil penelitian. Yang keempat yaitu wawancara, di mana wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mewawancarai atau menanyakan secara langsung kepada responden. Yang terakhir yaitu observasi, di mana observasi ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan observasi atau pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Pengolahan data dari penyakit tidak menular diabetes. Pengolahan data yang dilakukan yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan digunakan. Pengolahan data meliputi penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, peta, dan analisis epidemiologi. Pengolahan data dalam modul surveillance kesehatan masyarakat atau KSM 241 dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk menghasilkan informasi yang objektif, terukur, dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Dalam surveillance diabetes, pengolahan data dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode analisis untuk mengidentifikasi faktor risiko dan pola penyakit yang terjadi. Data dilakukan untuk mengenal pola dan tren penyakit serta faktor risiko yang mempengaruhi. Beberapa metode analisis yang dapat digunakan dalam surveillance diabetes adalah analisis spesial, analisis regresi, dan analisis survival. Analisis spesial digunakan untuk mengetahui pola spesial penyakit diabetes, sedangkan analisis regresi digunakan untuk mengidentifikasi faktor risiko yang mempengaruhi kejadian diabetes. Analisis survival digunakan untuk menghitung risiko kejadian diabetes pada populasi tertentu. Hasil analisis data kemudian digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes. Interpretasi data dalam modul surveillance kesehatan masyarakat KSM tentang penyakit diabetes meliputi analisis hasil surveillance berdasarkan situasi di suatu wilayah. Apakah angka prevalensi menunjukkan peningkatan atau penurunan? Hasil analisis data kemudian digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes. Selain itu, interpretasi data juga dapat dilakukan dengan mengidentifikasi faktor risiko yang mempengaruhi kejadian diabetes, seperti usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, obesitas, dan gaya hidup. Hasil analisis data dapat digunakan untuk merencanakan program intervensi yang tepat dan efektif dalam mengurangi angka kejadian diabetes di suatu wilayah. Interpretasi data juga dapat dilakukan dengan membandingkan hasil surveillance dengan standar nasional atau internasional untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program intervensi yang telah dilakukan. Diseminasi data dalam
Modul surveillance kesehatan masyarakat tentang penyakit diabetes dilakukan dengan cara menyebarkan informasi hasil surveillance kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti Dinas Kesehatan, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Diseminasi data dapat dilakukan dengan cara membuat laporan hasil surveillance, mengadakan pertemuan dan seminar untuk membahas hasil surveillance dan mempublikasikan hasil surveillance tersebut ke media massa atau media sosial. Selain itu, diseminasi data juga dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat tentang faktor risiko dan cara pencegahan diabetes melalui kampanye kesehatan dan edukasi kesehatan. Diseminasi data yang efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes serta membantu pihak-pihak terkait dalam merencanakan program intervensi yang tepat dan efektif. Sekian dari saya, terima kasih.